PT KAI Daob 8 Surabaya mencatat lebih dari 340.000 penumpang berangkat di masa libur Natal dan Tahun Baru hingga kemarin. Tujuan penumpang didominasi menuju Jakarta, Semarang, Bandung hingga Yogyakarta. Pemesanan tiket selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru sebanyak 373.000 tiket. Dari jumlah tersebut, 345.000 lebih penumpang telah melakukan perjalanan di wilayah KAI Daob 8. Jumlah tersebut akan terus bergerak mengingat hari Sabtu dan Minggu pekan ini menjadi fase terakhir arus balik libur Nataru. 54 kereta api baik jarak jauh, reguler, tambahan maupun lokal dioperasikan. Sementara ini adalah kondisi lalu lintas selepas keluar pintu tol Ciawi pada pukul 9 pagi tadi. Terjadi antrean panjang kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebagian besar kendaraan didominasi kendaraan dengan nomor plat luar Bogor. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak yang dilakukan secara situasional. Sistem one way akan dilanjutkan pada siang hari ke arah Jakarta. Penghujung libur Nataru yang bersamaan dengan libur akhir pekan, arus lalu lintas di tol Cipularang padat merayap pada Sabtu pagi. Kepadatan disebabkan peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di kilometer 90 hingga 93 wilayah Purwakarta. Warga memanfaatkan libur terakhir Nataru yang bersamaan dengan akhir pekan untuk berwisata ke wilayah Bandung dan sekitarnya. Penghujung momen libur Tahun Baru, arus lalu lintas di Tol Paster Bandung, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya melalui gerbang Tol Paster bisa melaju dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Sejumlah truk banyak melintas, namun kendaraan didominasi oleh mobil pribadi roda 4. Diprediksi jumlah kendaraan yang melintas akan terus meningkat hingga besok. Kita pantau arus libur Tahun Baru bersama para jurnalis Kompas TV. Ada Alfian Rahman di Surabaya, Jawa Timur, Claudia Carla di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Surabaya terlebih dahulu, ada Alfian Rahman di sana. Selamat siang Alfian, bagaimana kepadatan penumpang di Stasiun Gubeng? Lebih banyak yang berangkat atau yang tiba siang hari ini? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Tentunya pantauan kami dari sekitar pukul 8 pagi tadi hingga sekarang lebih dari pukul 11, jumlah kedatangan maupun keberangkatan masih seimbang Imron dan juga saudara, masih seimbang ramai. Jika kita dapat informasikan data yang dari PT KAI Humas Daob 8 Surabaya sendiri mencatat untuk hari ini saja, hari Sabtu 4 Januari 2025, penumpang yang berangkat maupun yang turun melalui berbagai stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya sendiri mencapai 36.000 lebih penumpang. Dan jika kita rincikan lagi, ada sebanyak 18.000 lebih penumpang yang berangkat melalui berbagai stasiun, termasuk di tempat saya melaporkan saat ini yaitu Stasiun Gubeng Surabaya, dan ada sebanyak 17.810 orang penumpang yang datang dari berbagai macam stasiun menuju stasiun-stasiun yang ada di wilayah Daob 8 Surabaya. Tentunya jumlah ini akan terus bertambah dan dinamis mengingat Sabtu ini dan juga Minggu besok merupakan fase terakhir dari libur Natal dan Tahun Baru terutama di Jawa Timur sendiri, Imron dan juga saudara. Informasi yang kami dapatkan juga dari Humas KAI Daob 8 Surabaya, data dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari besok begitu diprediksi sebanyak 90.618 orang penumpang berangkat melalui berbagai macam stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya seperti Stasiun Gubeng, Stasiun Pasar Turi, dan juga Stasiun Malang. Sementara yang untuk kedatangan ini tidak jauh berbeda angkanya, itu di
di sebanyak 91.000. Saya akan merincikan dan membacakan kepada Anda, Imron dan juga saudara, terkait arus penumpang balik yang ada di stasiun-stasiun yang ada di wilayah 8 Surabaya, yaitu seperti di stasiun Pasar Turi naik sebanyak 28.128 penumpang, yang turun sebanyak 25.000, sementara di stasiun Gubeng Surabaya ini yang naik sebanyak 23.788 penumpang, sementara yang turun sebanyak 30.000 penumpang, dan di stasiun Malang sebanyak 15.000 dan yang turun sebanyak 13.870 penumpang. Ya, angka ini akan terus dinamis, Imron dan juga saudara. Namun yang kami dapat informasikan memang masih tersedia tiket untuk perjalanan mulai dari besok ke berbagai macam stasiun yang ada di wilayah 8 Surabaya, dan stasiun yang menjadi favorit adalah Bandung, Yogyakarta, Semarang, termasuk juga stasiun Ketapang, Banyuwangi. Imron. PT KAI Daob 8 Surabaya memprediksi besok akan menjadi puncak pergerakan penumpang baik yang itu tiba maupun berangkat dari wilayah stasiun Daob 8 Surabaya. Lalu bagaimana antisipasi yang disiapkan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya? Ya, Imron dan juga saudara, antisipasi yang disiapkan yaitu menambah personel keamanan, tidak hanya dari petugas keamanan internal dari Daob 8 Surabaya sendiri, tapi juga melibatkan petugas eksternal, baik yang itu berasal dari TNI dan juga polisi, karena memang posko Nataru sendiri dibuka sejak tanggal 19 Desember hingga besok tanggal 5 Januari 2025, Imron. Termasuk juga PT KAI Daob 8 Surabaya menghimbau agar calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan dengan moda transportasi kereta api ini dapat datang paling tidak 3 jam sebelum keberangkatan agar tidak terjadi kerumunan, termasuk juga dapat memilih tanggal-tanggal yang tiketnya masih tersedia agar tidak kehabisan tiket, Imron. Baik, tercatat berarti hari ini saja ada 36.000 penumpang lebih yang melakukan keberangkatan maupun tiba di wilayah-wilayah stasiun di Daob 8, KAI Daob 8 Surabaya. Terima kasih atas laporan Anda. Dari Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, kita bergeser ke Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla. Selamat siang Carla, bagaimana pantauan Anda dengan arus lalu lintas di Simpang Gadok siang hari ini? Ya, Imron dan juga saudara, dari pantauan kami untuk area Simpang Gadok seperti yang terlihat di samping saya ini, memang arus lalu lintas telah ramai lancar. Meskipun sempat tersendat ataupun terjadi kepadatan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi, sepanjang 3 km mulai dari kilometer 45 Tol Jagorawi hingga ke Simpang Gadok. Namun sejumlah rekayasa lalu lintas telah dilakukan sejak pukul 6 tadi pagi, diantaranya yaitu menerapkan ganjil genap untuk arus lalu lintas dari Jakarta menuju ke arah puncak. Lalu selanjutnya Baik saudara, kami akan coba perbaiki sistem komunikasi yang baru saja disampaikan tadi oleh jurnalis Kompas TV Claudia Carla terkait dengan situasi terkini pantauan arus lalu lintas di Simpang Gadok, Jawa Barat. Namun sebelumnya kita akan coba bergeser ke wilayah lainnya, pantauan arus lalu lintas di Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Gerbang Tol Paster, Jawa Barat. Selamat siang Ninda, pantauan Anda siang hari ini, apakah terjadi peningkatan arus kendaraan di Gerbang Tol Paster, Bandung? Iya, selamat siang Imron dan juga saudara. Ini memang kondisi terkini arus lalu lintas di Gerbang Tol Paster, Bandung, Jawa Barat cukup berbeda dengan beberapa menit sebelumnya. Sekitar 30 menit kami melihat memang arus lalu lintasnya ini 30 menit yang lalu ya, maksud kami ini cukup ramai lancar. Tapi kalau saat ini kami melihat terjadi peningkatan volume kendaraan begitu. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya juga ini terjadi antrean kendaraan di mana ini terjadi mulai dari masuk ke arah gerbang tol pintu Paster hingga menuju ke Simpang Paster Kota Bandung. Imron dan juga saudara, kalau kami lihat memang dari jalur dari arah Jakarta menuju Bandung, lalu juga dari arah Bandung menuju Jakarta ini memang sama-sama padat. Semua pintu tol ini diisi oleh kendaraan yang juga didominasi oleh
mobil pribadi roda 4 dan sejumlah truk dan bus pariwisata ini juga cukup terjadi menyusul ya di jalur tol gerbang tol Paster ini. Kalau berdasarkan data yang kami terima dari pihak Jasa Marga, memang per hari ini terhitung dari pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 11 siang tadi ada sebanyak 9.270 kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Bandung dan sebanyak 12.000 kendaraan yang meninggalkan Kota Bandung. Total ada sebanyak 21.831 kendaraan yang keluar masuk melalui gerbang tol Paster ini, Imron dan juga saudara. Ini memang kalau kemarin pertanggal 2 Januari 2025 diprediksi merupakan puncak arus balik maksud kami, namun saat ini juga ternyata di gerbang tol Paster ini masih terpantau ramai, lalu juga terjadi peningkatan volume kendaraan ya. Kalau memang kemudian ini nantinya terjadi peningkatan kendaraan yang melonjak terus-menerus begitu, Imron dan juga saudara, pihak dari Jasa Marga tentu telah mempersiapkan pelayanan yang maksimal, yakni dengan menambahkan petugas pelayanan dari arus lalin sepanjang libur ini, lalu juga dilakukan penambahan petugas dan juga melakukan sistem jemput bola dengan mobile reader, sehingga itulah yang diharapkan agar kemudian dapat menunjang kemacetan yang ada di gerbang tol Paster Bandung, saudara. Hingga saat ini kami juga masih melihat kendaraan-kendaraan yang mengantre di seluruh gerbang tol pintu Paster, Imron dan juga saudara. Yang memang yang paling panjang ini adalah pintu paling kiri kalau dari arah saya, karena memang itu adalah kasusnya bagi para pengendara yang tidak memiliki saldo pada e-tol, sehingga memang harus dilakukan top up terlebih dahulu, yang sebetulnya itu juga sebuah himbauan ya bagi para petugas dari pengurus Jasa Marga kepada para pengendara yang ingin melakukan perjalanan melalui gerbang tol Paster ini agar dapat disiapkan saldo e-tolnya masing-masing dengan maksimal, kemudian juga mengecek kendaraan terlebih dahulu, karena kami juga tadi memantau sebelum pukul 11 siang ini ada sejumlah kendaraan yang memang mereka menepi di pinggir jalan setelah keluar dari gerbang tol Paster ini untuk mengecek kembali kendaraannya, Imron dan juga saudara. Kalau kami perhatikan memang di penghujung momen libur tahun baru ini di gerbang tol Paster ini masih cukup ramai. Tadi juga kami memantau dari tol Padalarang Kabupaten Bandung Barat, ini kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta ini cukup ramai ataupun padat. Memang kalau biasanya di momen tahun baru ini banyak sekali pengendara yang melakukan wisata ke daerah Bandung, Jawa Barat, dan selain itu juga para pengendara ini melakukan pulang mudik ya, setahu kami begitu, karena memang di momen libur Natal dan Tahun Baru ini juga arus mudik juga kami melihat berdasarkan dari plat nomor bukan hanya dari wilayah Bandung dan sekitar saja, namun plat nomor Jabodetabek bahkan luar Jawa ini juga mereka melaju di gerbang tol Paster dari arah Bandung menuju Jakarta, begitupun juga dari arah Jakarta menuju Bandung, Imron dan juga saudara. Sehingga kalau memang terjadi kemacetan seperti saat ini begitu, ada beberapa titik yang harus diperhatikan oleh para pengendara yang berada di gerbang tol Paster ya, yang biasanya untuk titik-titik yang selalu rawan macet begitu, memang ini ada di interchange Paster, lalu juga di rest area kilometer 125, di kilometer 97, di kilometer 88 dan kilometer 72. Namun di sisi lain pihak Jasa Marga ini juga telah melakukan koordinasi dengan pengelola rest area, kemudian juga dengan stakeholder seperti kepolisian. Jika kemudian terjadi peningkatan volume kendaraan yang melonjak begitu, akan dilakukan ataupun diterapkan skema buka tutup rest area. Maka dilakukan buka tutup area ini dengan sesuai diskresi kepolisian, Imron dan juga saudara. Dan lagi kami masih melihat antrean kendaraan ini, roda-roda para kendaraan ini sekarang masih berdiam di gerbang tol Paster. Kami juga melihat ada ambulans yang terjebak di kemacetan gerbang tol Paster. Kalau di belakang saya ini adalah menuju ke simpang Paster, pusat kota Bandung tentunya, Imron dan juga saudara. Karena memang selain adanya terjadi peningkatan volume kendaraan, namun di belakang saya tepat ini yang mengular hingga
sekitar 1 kilometer kendaraan yang berdiam di sini karena adanya juga traffic light ya, Imron dan juga saudara. Apakah memang kemudian di Simpang Paster ini ada rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian? Nanti kami akan pantau kembali. Namun sejauh ini kalau dari gerbang tol Paster Bandung belum ada rekayasa lalu lintas yang kami lihat di sini pada siang hari ini. Imron, sementara demikian. Dari laporan Indah Destiani menyebutkan bahwa terjadi antrian kendaraan dari exit tol gerbang tol Paster menuju ke Simpang Paster di Kota Bandung, dan titik-titik yang rawan kemacetan harus disiagakan diantaranya di kilometer 72, kilometer 88 dan juga di rest area kilometer 125. Terima kasih atas laporan Anda, Ninda Destiani, dan sebelumnya ada Alfian Rahman yang melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.